Setelah melakukan berbagai perbuatan keji yang dilakukan oleh PKI terhadap anggota Ansor dan Banser, dan juga para Kiai NU, tokoh-tokoh NU, dan juga warga masyarakat setempat. Akan tetapi hal itu tidak membuat PKI puas dengan apa yang mereka lakukan. Ketika pada tanggal 12 Oktober pada tahun 1965, Banser Kediri menggelar apel dan karnaval dengan bersenjata lengkap itu, tiba-tiba diserang oleh PKI di Borengan dengan berbagai senjata berbahaya, seperti cairan kimia yang disemprotkan ke arah pawai Banser yang sedang bergerak dari arah selatan menuju ke utara. Tiba-tiba angin yang semula mengarah ke utara berbalik arah ke selatan, hingga barisan Banser selamat, sementara semprotan bahan kimia itu mengenai PKI sendiri. Kemudian sekelompok PKI yang lain menyerang dengan batu dan bambu runcing serta senjata tajam lainnya. Pihak Banser yang telah bersenjata lengkap itu menghadapi serang PKI dengan gagah berani, sehingga terjadi perang dahsyat di antara keduanya. Tetapi karena pihak Banser banyak yang jaduk atau kebal dengan kedikdayaan yang tinggi, banyak yang tidak mempan dibacok ataupun ditembak. Akhirnya satu persatu kawanan PKI yang jumlahnya puluhan orang itu bisa dilumpuhkan dengan mudah. Bahkan para pendekar andalan PKI yang dibanggakan itu dengan mudah ditaklukkan Bintoro, seorang komandan Banser. Kantor PKI Kediri yang kebetulan ada di sampingnya itu dibakar oleh massa, sehingga anggota PKI berlarian ke desa lain. Di sana pun mereka sudah dicegat Banser yang telah lama berjaga di setiap sudut kota dan juga pelosok desa. Komandan Banser Kediri sendiri, Ma'rufin, mengakui bahwa akibat adanya gemblengan, maka para Banser yang apel di alun-alun Kediri itu tidak mempan dibacok dan tumbuh keberanian dalam menghadapi lawan yang lebih kuat. Bahkan pihak TNI pun berdecak kagum melihat keberanian para anggota Banser itu. Serangan balik PKI pada NU dan juga aparat keamanan terus dijalankan secara sporadik. Bahkan langkah ini terus dijalankan hingga pada tahun 1967 sampai 1968 yang ternyata dikomando dari Blitar Selatan. Di berbagai daerah para ulama masih menjadi incaran. Dua ulama termukaka Bojonegoro, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah dan Kiai Haji Tasrifin, dibunuh PKI. Sementara itu, Kepala Desa Prampon Tuban juga dibunuh oleh gerombolan PKI. Dan banyak peristiwa lainnya yang dilancarkan sisa-sisa laskar PKI. Serangan PKI ini dilakukan secara sporadik dengan modus perampokan dan penculikan. Tetapi yang menjadi korban keseluruhannya adalah para pimpinan NU yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Padahal saat itu, kalangan NU telah mulai memberikan santunan pada para korban PKI, terutama para janda dan anak yatim mereka. Terjadinya berbagai konflik antara PKI dengan NU, terutama Banser itu, membuat Bung Karno sangat marah. Suatu ketika, Presiden memanggil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Idham Khalid, dengan mengatakan, "Kenapa NU gontok-gontokan dengan PKI?" NU tidak gontok-gontokan, tetapi NU diserang PKI, lalu NU ganti membalas. Kalau NU tidak diserang, NU tidak akan membalas. Tetapi kalau digontok dan dikasari, maka NU akan bertindak kasar dan siap gontok-gontokan. Demikian jawaban Kiai Haji Idham Khalid
dengan tegas kepada Bung Karno karena merasa benar dan bertindak adil. Itulah pembalasan PKI terhadap NU dan juga serangan balik dari NU terhadap PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.